Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari kelompok 4 atas nama Jelina, Cecilia, Stefano, dan Rian akan membahas mengenai kurva biaya jangka pendek dan jangka panjang. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Rian. Kurva biaya jangka pendek dan jangka panjang. Tidak fleksibelnya produksi jangka pendek. Ketika perusahaan beroperasi pada jangka pendek, biaya produksinya tidak dapat diminimumkan karena tidak fleksibelnya penggunaan modal sebagai input. Output awalnya ada pada level Q1 menggunakan L1 kali K1. Pada jangka pendek, output Q2 dapat diproduksi hanya dengan meningkatkan tenaga kerja dari L1 ke L3 pada modal yang tetap K1. Pada jangka panjang, output yang sama dapat diproduksi dengan biaya yang lebih murah dengan tenaga kerja L1 ke L2 dan modal dari K1 ke K2. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Cecil. Biaya rata-rata jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang dan marginal. Ketika perusahaan memproduksi output di mana rata-rata biaya jangka panjang ELC menurun. Biaya marginal jangka panjang LMC lebih rendah daripada LAC. Sebaliknya, jika LAC mengalami kenaikan, LMC berada di atas LAC. Dua kurva tersebut berpotongan pada A, di mana kurva LAC mencapai titik terendah. Kita dapat melihat gambar di samping. Oke, next. Dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya diserahkan kepada Jelina. Kurva biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang yaitu LAC, yaitu kurva yang dihubungkan dengan produksi rata-rata dan output. Yang ketiga, semua input yang bersifat variabel. SAC yaitu kurva yang menghubungkan dengan biaya produksi rata-rata dengan output ketika modal dibuat tetap. Atau LMC yaitu kurva yang menunjukkan perubahan biaya total jangka panjang ketika output meningkat 1 unit. Kurva biaya jangka pendek dan jangka panjang yaitu ketika output meningkat, biaya rata-rata yang ditanggung perusahaan untuk diproduksi output tersebut sangat mungkin menurun, paling tidak pada titik tertentu. Hal tersebut terjadi karena satu, jika perusahaan beroperasi pada skala besar, pekerjaan dapat melakukan spesialisasi dan pada aktivitas yang membuat paling produktif. Dua, skala pendapatan yang memberikan fleksibilitas dengan perubahan kombinasi input untuk produksi output. Manajer dapat mengorganisasi dan proses produksi secara lebih efektif. Tiga, yaitu perusahaan dapat memperoleh input produksi pada biaya yang lebih rendah. Karena pembelian pada skala besar, tercampur input dapat diubah dengan seiring skala operasi perusahaan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Sama-sama.